Kalau pemirsa, polisi akan memanggil penanggung jawab demo Ormas Pemuda Pancasila yang ricuh di DPR Kamis lalu. Sementara varian baru COVID-19 bernama Omikron diketahui bisa bermutasi besar-besaran. Bersama saya, Irma Meda. Dan saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, tidak terima anaknya ditilang, seorang pria menyerang polisi lalu lintas di Banyuasin, Sumatera Selatan. Video penyerangan anggota polisi ini viral di media sosial. Peristiwa berawal dari tindakan polisi yang melakukan penindakan dengan menilang seorang pemotor. Pelanggar yang masih remaja ditindak karena tidak mengenakan helm dalam razia di Jalan Lintas Timur Banyuasin, Sumatera Selatan. Tak lama setelah itu, seorang warga yang menggunakan mobil menyerang petugas dengan senjata tajam. Pelaku menyerang petugas lantaran tak terima anaknya ditilang petugas. Pelaku kesal kepada polisi lantaran anaknya diberikan sanksi tilang. Pelaku yang menyerang polisi itu kini telah ditangkap di Desa Talang Duku, Kecamatan Lais, Kabupaten Muba. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam sebagai barang bukti. Pelaku menyerang Bribka Angga Novriyudi, anggota polisi Polsek Betung yang sedang bertugas. Pelaku awalnya melontarkan caci maki kepada polisi, kemudian masuk ke mobil mengambil senjata tajam. Meski berhasil menyelamatkan diri, anggota Polsek Betung itu jatuh tersungkur ke dalam parit. Korban, Bribka Angga, luka lecet dan kakinya terkilir. Kasus penyerangan ini ditangani oleh aparat Polres Banyuasin. Ketahui itu identitasnya yaitu Muhammad Nur. Setelah dilakukan penjelasan kepada orang tuanya tersebut, orang tua tersebut langsung berlari menuju kendaraannya, menuju mobilnya. Itu bersama dengan 3 orang yang lainnya. Selanjutnya orang tua tersebut berusaha menyerang tugas. Pemirsa, dalam kasus lain, pemirsa, ini sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila Kamis lalu mengeroyok seorang perwira polisi berpangkat AKBP hingga terluka. Sejumlah pelaku sudah dijadikan tersangka. Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya telah menahan sejumlah tersangka pengeroyokan saat diamankan Kamis lalu. Sebagian dari mereka membawa senjata tajam saat unjuk rasa. Aksi pengeroyokan terjadi saat ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPR. Massa memprotes pernyataan anggota DPR RI Juni Mart Girsang yang meminta Kemendagri membubarkan Ormas Pemuda Pancasila lantaran dinilai kerap terlibat bentrok. AKBP Darmawan Karo Sekali yang menjadi korban pengeroyokan anggota Ormas hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. AKBP Karo Sekali terluka di bagian kepala dan harus ditangani oleh tim dokter spesialis. Anggota Ormas Pemuda Pancasila, AKBP Darmawan Karo Sekali saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kombes Pol Yaya Wintarto mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan berupa observasi hingga pemeriksaan CT scan. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Darmawan Karo Sekali mengalami luka pada bagian kepala dan harus ditangani tim dokter spesialis. Meski demikian, kondisi AKBP Darmawan Karo Sekali mulai membaik dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Luka di daerah kepala ya. Saat ini sedang dilakukan observasi untuk penanganan lebih lanjut, dirawat oleh beberapa dokter spesialis, ada dokter bedah, kemudian ada dokter bedah saraf untuk merawat beliau. Mudah-mudahan secepatnya bisa. Sebelumnya, AKBP Darmawan Karo Sekali yang sedang mengamankan jalannya unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR MPR menjadi korban pengeroyokan. Akibat pengeroyokan, korban terluka pada bagian kepala dan perut. Pengeroyokan terjadi saat AKBP Darmawan Karo Sekali membuka blokade jalan. Pasca pengeroyokan, Polda Metro Jaya mengamankan 36 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila. 15 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Ormas Pemuda Pancasila menduga ada pihak yang melakukan indoktrinasi kepada anggota Pemuda Pancasila saat unjuk rasa yang berakhir rusuh di depan gedung DPR RI Kamis lalu. Pihak tersebut diduga menyusup untuk kepentingan tertentu. Pasca penangkapan sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila terkait aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, pihak Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH Pusat dan DKI selaku kuasa hukum Ormas Pemuda Pancasila menyambangi Polda Metro Jaya.
Ketua BPPH merangkap jubir Ormas Pemuda Pancasila, Rasman Arif Nasution menyatakan kedatangannya untuk memastikan sejumlah fakta terkait aksi anarkistis di depan gedung DPR hari Kamis lalu. Pihaknya juga ingin memastikan beberapa orang yang menjadi tersangka dan apa saja yang disangkakan termasuk pelaku penganiayaan terhadap Kabak Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali. Kemudian nanti saya akan cross-check dalam ada satu video yang masuk yang katanya mulai viral. Bahwa seolah-olah ada orang yang mendoktrinasi, ada baju PP di situ, bunuh saja, itu urusan saya. Itu akan kami cross-check. Kita curiga, karena itu ada doktrinasi, kita nggak ada yang doktrin itu. Kenapa ada perintah? Tapi baju PP kan boleh saja dipakai orang baju PP itu. Kita akan cross-check. Tapi itu pun saya akan tanya ke dalam, kalau memang itu ada petunjuk awal, iya, itu jelas, bukan doktrinasi Pemuda Pancasila. Kita nggak pernah seperti itu. Rasman menduga terjadi penyusupan oleh sejumlah pihak yang punya kepentingan tertentu dalam demo yang berakhir anarkistis tersebut. Tetapi ingat, pasti kita duga ada yang bermain di sini karena sekarang kita memang lagi bahas banyak urusan tentang orang-orang yang, maaf ya, mulai kita duga bermain untuk orang-orang yang mendukung PKI. Dan PP ini orang terdepan, garda terdepan yang menentang PKI. Jadi, jelas. Dalam pembukaan itu ada penyusupan mungkin atau... Bisa jadi. Tetapi yang kami duga sekarang, kenapa Junimar terlalu berambisi bicara tentang PP? Katanya tidak dibubarkan. Yang namanya evaluasi apa, Bos? Kita ini sama-sama orang hukum. Sementara itu terkait adanya penemuan senjata tajam, Rasman memastikan akan mencari siapa pelaku yang membawa senjata tajam tersebut dan akan bersikap lebih tertib pada unjuk rasa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dari pengeroyokan Kepala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas AKBP Dermawan Karosekali, polisi akan memanggil penanggung jawab aksi Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR MPR RI yang digelar Kamis lalu. Sebanyak 16 anggota Pemuda Pancasila telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan aksi demo yang terjadi di depan gedung DPR MPR pada Kamis lalu. Dari jumlah tersebut, 15 tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 karena kedapatan membawa senjata tajam. Selain itu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, polisi akan memanggil penanggung jawab aksi demo. Namun apabila pemanggilan tidak direspon, polisi mengancam akan jemput paksa penanggung jawab aksi demo tersebut. Adapun pemanggilan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan insiden pengeroyokan Kepala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yakni AKBP Dermawan Karosekali yang bertugas mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Kamis lalu. Pemirsa Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila menyambangi Polda Metro Jaya kedatangan BPHPP untuk memastikan oknum yang berpotensi menjadi tersangka saat melakukan pengeroyokan kepada perwira polisi. Malam ini Ketua BPPH Pusat Pemuda Pancasila dan juru bicara Rasman Arif Nasution mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk memastikan kronologis penganiayaan terhadap AKBP Dermawan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu. Nanti, oke? Saya juga ingin tahu dulu berapa orang yang sudah tersangka, berapa yang berpotensi tersangka, tentang apa yang disangkakan, kemudian bagaimana dengan pelaku yang diduga yang melakukan penganiayaan terhadap saudara atau bapak. Sementara itu AKBP Dermawan Karosekali yang menjadi korban pengeroyokan oleh Ormas hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. AKBP Dermawan Karosekali mengalami trauma pada bagian kepala hingga harus ditangani tim dokter spesialis. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah melakukan serangkaian pemeriksaan berupa observasi hingga pemeriksaan CT scan. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Dermawan Karosekali mengalami trauma pada bagian kepala dan harus ditangani oleh dokter spesialis. Iya, yang jelas luka di daerah kepala ya. Saat ini sedang dilakukan observasi untuk penanganan lebih lanjut. Dirawat oleh beberapa dokter spesialis, ada dokter bedah, kemudian ada dokter bedah saraf untuk merawat beliau. Mudah-mudahan secepatnya bisa membaik perkembangannya.
Belum diketahui kapan AKBP Dermawan Karosekali bisa segera pulih dan keluar dari rumah sakit. Sampai saat ini masih dalam penanganan tim dokter. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.